Ratu Koshina. Wah, kalau udah bicara wanita yang satu ini multi talent alias sangat punya banyak ya bakat-bakatnya. Nah, kemudian kira-kira dengan sekian banyak bakat yang ia miliki, kira-kira Prilly ini maunya apa sih? Ya kan? Pasti itu jadi pertanyaan. Kemudian Anya Geraldine. Oh, kalau si seksi yang satu ini ternyata dia juga pilih-pilih untuk ya membintangi satu judul film. Kayak gimana? Kayak gini nih. Meninggalkan acting enggak, karena dua-duanya sama-sama passion aku gitu, cuma in a different way. Kalau acting itu kan aku represent karakter orang lain gitu kan, aku acting gitu, I act gitu, dan itu udah aku lakukan sejak aku kecil. Dari aku awal berkarir aku juga acting duluan, jadi aku nggak akan pernah meninggalkan acting. Cuma kalau musik itu bisa jadi platform dimana aku bisa jadi diri aku sendiri, karena aku bisa nulis lagunya sendiri, aku bisa tentuin musiknya sendiri, dan emang itu Prilly gitu. Sedangkan kalau di film kan, oh itu Risa ya, si karakternya, oh itu Mo, oh itu orang lain gitu kan. Tapi kalau musik ya aku bisa curhat di situ, aku bisa jadi diri aku sendiri. Jadi dua-duanya passion tapi beda gitu. Jadi aku nggak mungkin ninggalin acting gitu. Aku akan tetap main film, tapi sekarang ya PR-nya bagi waktu sama musik. Apalagi nggak semua orang bisa sign sama Spinning Records Asia. Semua teman-teman aku juga terkejut banget, kok aku bisa tiba-tiba sign sama Spinning Records Asia gitu. Maksudnya aku comeback di music bukannya sign sama label lokal, malah sama label luar gitu. Nggak semua orang bisa dapat opportunity itu, dan aku nggak mau ngerusak opportunity itu yang udah Spinning Records Asia kasih ke aku. Jadi pasti aku akan jadiin project ini serius gitu, dan akan fokus juga. Makanya aku udah latihan vokal setiap hari sekarang. Uniknya adalah aku nggak bilang-bilang sama papa kalau aku rekaman. Jadi aku sesimpel itu keluar kayak, "Pah, izin keluar rumah," bilangnya main padahal aku rekaman. Karena aku tipe yang nggak mau bikin orang tua tuh terlalu khawatir gitu, kayak anak gue rekaman apaan. Aku nggak mau terlalu orang tua aku kayak gitu. Jadi udah aku rekaman aja diam-diam, nanti aku kasih tahu kalau udah jadi. Jadi aku rekaman diam-diam, bikin musik diam-diam, meeting diam-diam. Tiba-tiba pas lagunya udah jadi, aku setel di mobil. Bener-bener aku setel di mobil, dan aku nggak bilang-bilang itu lagu aku. Ya mereka kan nggak nyadar ya, kayak nggak nyadar. Terus, "Bagus gak apa lagunya?" "Bagus." "Lagu siapa?" "Lagu aku." Terus kayak, "Hah? Lagu kamu? Kapan prosesnya? Ini emang suara kamu? Bohong ya," kayak gitu. Jadi lucu sih, aku bilang, "Iya, ini lagu aku sama DJ dari Brazil, dan sekarang kita udah under Spinning Records Asia." Dan lucunya mama papa aku nggak tahu Spinning Records Asia apaan. Abis itu sampai dia tahu Spinning Records Asia apaan pas launching video klip. Dia nanya dulu, "Pril, emang susah ya masuk Spinning Records Asia? Kok komen-komennya banyak yang kaget gitu, kamu masuk Spinning Records Asia apaan?" Akhirnya aku harus jelasin, Spinning Records Asia itu label, emang susah masuk situ. Dan aku emang lumayan berat banget Pak, meeting sana sini dan segala macem. Dan ya thank God banget ternyata Spinning Records Asia suka sama lagunya. Akhirnya mereka kayak mau kontrak aku dan segala macem. "Hah? Oh gitu?" Begitu, mereka yang sekaget itu aja. Aku tuh tipe yang kayak selagi muda, masih punya tenaga, ya kembangin aja potensi yang aku punya gitu, kenapa enggak gitu. Karena aku bukan tipe orang yang cepet nyerah dan cepet puas. Aku nggak tahu ini positif atau enggak, but I'm a very ambitious person gitu. Aku bener-bener ambisius banget. Aku kuliah, ya aku harus jadi best student, aku harus nilainya bagus, kalau enggak ngapain aku kuliah gitu. Aku di musik ya aku harus ngeluarin lagu yang bagus, aku les vokal setiap hari, gimana caranya suara aku bisa lebih baik lagi. Aku di film juga karena aku passion acting, aku di buku juga karena aku suka nulis. Jadi potensi yang aku punya selagi aku muda tuh tuangin aja menurut aku. Jadi aku nggak nyesel nanti pas tua. Karena nanti kan pas aku udah umur 30, 40, aku nggak akan bisa lakuin hal ini lagi kan. Kayak aku udah pasti
have a different life, aku udah pasti punya kehidupan yang baru. Nanti daripada aku nyesel gitu, aduh coba gue dulu pas muda nyoba ini ya, aduh coba dulu gue kayak gini ya, daripada aku nyesel mendingan aku lakuin semuanya sekarang. Stres deh, tapi nggak akan ada penyesalan nanti di hari tua karena aku udah cobain semuanya gitu. Alhamdulillah aja sih selama ini aku walaupun tetap menjadi diri aku sendiri, mengekspresikan diri aku sendiri, alhamdulillah brand tuh tetap banyak aja yang masuk, brand tetap komennya dan feedbacknya buat mereka positif aja. Maksudnya nggak ada brand yang namanya jadi tercemar karena aku tuh nggak ada sama sekali. Jadi ya alhamdulillah. Oh biasanya kalau aku request sama manajer aku kalau misalnya main film, oke lah misalnya di Instagram aku suka-sukanya aku menjadi diri sendiri, tapi kalau misalnya kayak film dapat peran yang aneh-aneh gitu, yang terlalu seksi atau terlalu berani kayak gitu-gitu, aku nggak mau. Karena gue main film bukan buat itu. Gue suka sama acting sekarang, gue suka dan gue mau acting ini mengharumkan nama gue sebagai Anya Geraldine. Yang pertama dan yang kedua. Cuman kalau misalnya emang orang film melihat aku cuma dari itu, kenapa bisa main di film yang ketiga, keempat, kelima gitu. Dan aku kan juga dari situ ada pelajaran yang aku ambil. Setiap aku main film aku pasti belajar lagi, main lagi, ada lagi yang pelajarin, oh berarti ini mainnya harus lebih bagus nih di nextnya apa segala macam. Jadi proses terus. Nah itu aku otodidak sih. Sebenarnya kalau misalnya kayak kelas acting yang bener-bener belajar kelas acting gitu enggak. Cuman setiap main film pasti selalu mengikuti proses reading dan selalu training di situ kayak gitu. Dan saya sih belajar aja sendiri gitu, kayak suka nonton film. Dan pernah berapa ya aku lupa deh, pokoknya adalah pernah nawarin kayak misalnya film horor ala-ala, ngerti kan film kayak gitu yang misalnya udah PH-nya nggak jelas, terus habis itu ceritanya juga nggak jelas, terus misalnya dapat peran jadi cewek cantik tapi pakaiannya seksi bla bla bla, males, nggak mau. Film nggak mau kan duitnya masih banyak dari selang lain juga. Jadi kalau untuk film aku tidak begitu mengandalkan karena uangnya itu, tapi aku suka value-nya sebagai aktris. Value-nya, cari value, experience, itu aku suka semuanya. Mungkin kesini udah dapet tawaran lagi, dan akhirnya ya improvisasi terus. Aku belum pernah jadi orang antagonis, aku pengen nyobain gitu. Jadi aku selama ini kalau main film dapet perannya tuh yang baik-baik dulu gitu, yang baik. Aku pengen yang menantang banget, cuman belum ada, nanti tungguin aja. Betul, setuju, saya setuju banget 2 jempol buat Prilly. Kenapa? Karena mumpung masih muda, waktu itu adalah hal yang paling mahal ya. Kenapa paling mahal? Karena nggak bisa diulang lagi. Jadi kalau masih ada waktunya, punya bakatnya, cobain semua daripada nyesel di kemudian hari. Pokoknya apapun itu, semoga sukses untuk Prilly. Dan kalau kita bicara tentang ya idealisme seseorang, wah nggak nyangka ya, seorang Anya Geraldine yang dikenal seksi banget gitu ya kalau kita lihat di sosmednya. Ternyata untuk judul film dia sangat-sangat pemilih dan bahkan gak mau tuh kalau udah judulnya buka-bukaan. Cakep ya. Oke, masih banyak lagi dari Selebriti Indonesia. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di mana? Selebriti.